Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Pendukung Presiden Joko Widodo protes atas ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung Jokowi. Ya, pemirsa, dalam sebuah pidato Megawati mengatakan kasihan Jokowi tanpa PDIP. Saat itu Megawati membicarakan peran PDIP dalam menjadikan Joko Widodo sebagai presiden. Tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa kali menyentil Presiden Jokowi dalam sebuah pidato di acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP beberapa waktu lalu. Orang jelas-jelas ada deh. Megawati mengungkit pentingnya peranan partai PDIP dalam menghantar Jokowi menjadi presiden. Ketua Umum PDIP juga menyinggung mengenai dukungan yang diberikan PDIP, bahwa PDIP mendukung Jokowi secara legal formal atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Pernyataan Megawati tersebut sontak menimbulkan reaksi dari pendukung Jokowi. Relawan Jokowi menilai Jokowi menjadi presiden karena pilihan rakyat. Menurutnya suara rakyat yang lebih dulu menginginkan Jokowi menjadi presiden sehingga mendorong partai politik mengusung Jokowi, bukan malah sebaliknya. Relawan Jokowi berharap kedepannya partai politik harus mencalonkan presiden yang sesuai dengan harapan rakyat. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa kali menyentil Presiden Joko Widodo dalam sebuah pidato di acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP beberapa waktu lalu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan partai PDIP lah yang memiliki peran penting terhadap Presiden Joko Widodo. Ya, nasib Jokowi akan kasihan jika tidak ada PDI Perjuangan, pemirsa. Demikian isi salah satu pidato yang disampaikan Bu Mega ketika dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP pada beberapa hari yang lalu. Konten pernyataan ini mendapatkan kritikan dari relawan Jokowi. Menurut Sekjen Koordinator Nasional Jokowi, Akrom Saleh, Jokowi terpilih karena suara rakyat. Menurutnya suara rakyat yang lebih dulu menginginkan Jokowi jadi presiden sehingga mendorong PDIP untuk mencalonkannya. Dalam pemilu 2014 tentunya pemirsa. Apakah PDIP yang membesarkan Jokowi atau Jokowi yang justru memberikan keuntungan suara politik bagi PDIP? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus PDIP yaitu ada Mas Arya Bima, kemudian juga ada relawan Jokowi, yaitu ada Pak Benny Ramdhani, dan juga ada pakar politik, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang. Ya, pertama saya ingin ke PDI dulu nih, ke Mas Arya. Megawati atau Bu Mega ini bilang kasihan nasib Jokowi jika tidak ada PDIP. Ini maksudnya bagaimana? Apa maksudnya? Kita juga mencermati seperti apa gestur Pak Jokowi ketika Bu Mega berbicara seperti itu. Ya, view-nya pernyataan Ibu Mega ini harap dipahami dalam konteks sistem politik kita, sistem undang-undang pemilu kita, sistem konstitusi kita. Hanya partai politik yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota dengan wakil bupati atau wali kota. Ya. Ini harus ditarik ke belakang waktu menjelaskan. Jadi
waktu menjelaskan itu jelas sekali bagaimana Pak Jokowi yang sebelumnya adalah wali kota, yang juga calon dari PDI Perjuangan, adalah seorang pengusaha. Ya. Menjadi wali kota adalah titik di mana dari pengusaha menjadi seorang pejabat publik. Saya melihat bahwa tidak hanya Pak Jokowi, semua anggota kader PDI Perjuangan juga begitu. Ya. Termasuk saya juga sebagai anggota DPR 4 periode misalnya. Nah, diksi yang diambil Ibu Mega memang cukup menggelitik dan saya melihat menghangat menjadi diskursus politik publik. Tetapi maksudnya Ibu Mega pun juga tidak berarti apa-apa tanpa PDI Perjuangan. Ini untuk semuanya, karena Ibu tegaskan bahwa saya mendapat. Baik, kami coba menghubungi Mas Arya Bima kembali, sepertinya komunikasi kita terputus. Kita minta tanggapan dari relawan Jokowi, Pak Beni Ramdhani. Seperti apa ketika memang sifatnya ini kan konsolidasi internal partai. Tapi ketika Pak Jokowi mendapatkan respon seperti itu dari Ibu Megawati, seperti apa Pak Beni tanggapannya? Halo Pak Beni? Halo? Ya, Ibu Megawati Soekarno Putri dalam peringatan 50 tahun ya Mbak. Ya, Dilanjutkan, silakan Pak, Pidato Ibu dilanjutkan. Megawati Soekarno Putri dalam peringatan 50 tahun hari lahir PDI Perjuangan, sebetulnya Ibu Megawati menyampaikan pandangan-pandangan yang sangat multi perspektif, multidimensi ya, yang itu mengundang apresiasi banyak pihak sebetulnya. Tapi jika salah satu angle yang terkait pernyataan Ibu Mega terkait dengan pencalonan Presiden Jokowi di Pilpres ya, kemudian melahirkan multitafsir dari berbagai pihak, seolah-olah pernyataan itu tidak elok, tidak pantas ya dilakukan oleh seorang ketua umum partai besar yang dianggap melecehkan ya Presiden Jokowi, seolah-olah keterpilihan Presiden Jokowi karena hanya ditentukan oleh PDI Perjuangan. Nah, saya justru ingin memposisikan secara fair ya. Pertama itu acara internal dan tergantung orang menggunakan sudut pandang atau psikoanalisis apa ya terkait pidato tersebut. Mungkin di satu sisi Ibu Mega karena menganggap ini adalah acara internal itu sebagai guyonan ya. Itu gaya komunikasi Mbak Mega yang kadang-kala serius, keras, kemudian juga diselingi dengan humor atau guyon lah. Itu style Ibu Mega sebetulnya. Nah, saya justru tidak melihat dan tidak mungkin rasanya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega sebagai negarawan, seorang tokoh besar, pemimpin partai besar, kemudian ini adalah sebuah pandangan yang sengaja untuk merendahkan ya martabat seorang presiden, kemudian juga merendahkan Pak Jokowi. Saya tidak melihat itu. Tapi jika memang ditujukan untuk kepentingan itu, tentu tidak elok ya, tidak pantas. Sekali lagi saya katakan saya tidak melihat dalam konteks kepentingan itu sebetulnya. Ibu Mega menyampaikan pidato politik, kemudian ada berbagai pihak yang menganggap ini sebuah penghinaan atau pelecehan dengan rendah Pak Jokowi. Tapi di luar itu, publik pasti mengetahui lah. Sejarah perpolitikan Indonesia pasca Pilpres misalnya, PDI Perjuangan pernah mencalonkan Ibu Mega. Saat itu dikenal di 2024 Pilpres dengan Mega Hasim. Kemudian 2009 kita kenal dengan Mega Prabowo. Dan ternyata ya Ibu Mega tidak terpilih dalam kontestasi Pilpres di 2004 dan 2009. Kemudian justru sejarah besar perpolitikan Indonesia di mana calon presiden di luar kader partai ya dan bukan ketua umum, dan saat PDI Perjuangan mencalonkan Pak Jokowi 2 periode justru ya Pak Jokowi terpilih sebagai presiden. Artinya apa? Ini harus diletakkan secara fair bahwa ada faktor partai secara legal formal
karena konstitusi kita mensyaratkan pencalonan presiden itu harus diusung oleh partai politik, bahwa peran PDI Perjuangan tentu sangat besar dalam pencalonan dan keterpilihan Presiden Jokowi. Tapi di sisi lain, sekali lagi saya ingin mengajak fair, faktor Pak Jokowi ya yang memiliki background dan rekam jejak sebagai orang baik, pemimpin yang sangat dikenal merakyat, pemimpin yang memiliki komunikasi tanpa batas dengan publik, komunikasi yang selama ini dibangun cukup membumi ya, tidak seperti pemimpin-pemimpin lainnya yang melangit ya. Nah, justru faktor Pak Jokowi juga sangat penting dalam keterpilihan Pak Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sehingga saya ingin meletakkan ya perdebatan dan diskursus yang terkait dengan pidato Mbak Mega. Tentu pertama saya melihat ini acara internal, dan saya yakin ketokohan Mbak Mega sebagai negarawan, kemudian juga pemimpin besar partai politik yang memiliki sejarah panjang ya, untuk Mbak memiliki niat, saya yakin itu. Sehingga itu acara internal yang mungkin guyon, tapi tidak diniatkan untuk melecehkan dan juga menganggap seolah-olah Pak Jokowi tidak penting lah. Ibu Mega dan PDI Perjuangan saya yakin memiliki kesadaran politik ya, sebagai partai yang lahir memiliki kesejarahan panjang, bahwa tidak hanya faktor partai yang menentukan seseorang terpilih, tapi juga faktor figur ya. Pak Jokowi itu sangat penting ya, dengan keterpilihan Pak Jokowi sebagai pilpres di 2 periode yang juga diusung oleh PDI Perjuangan. Oke, baik.